Oke, jadi pertemuan ketujuh ini kita akan berbicara mengenai visi dan intervensi strategi korporat. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan posisi kita, perusahaan kita melalui metrik-matriks. Ada metrik minggu kelima kita belajar mengenai metrik hmm, analisis TOWS, kemudian ada metrik SWOT 4 kuadran, kemudian ada metrik minggu lalu kita belajar metrik MDPI dan metrik MP3. Nah, sekarang kita materi hari ini tidak berat. Kita belajar mengenai visi dan intervensi strategi korporat. Apa itu intervensi strategi korporat? Nanti ada di kegiatan belajar mengajar kedua. Nah, diharapkan nantinya teman-teman setelah selesai materi ini mampu menjelaskan bagaimana membuat, merumuskan misi dan penyusunan strategi korporat. Nah, jadi nanti saya akan eh, kita akan mendiskusikan bagaimana cara membuat visi dan misi, bagaimana membuat visi dan misi yang meyakinkan, sehingga semua semua apa istilahnya pekerja atau stafnya nanti kan bisnis pasti punya staff ya, punya pekerja juga merasa ikut memiliki bisnis tersebut sehingga bersama-sama memajukan bisnis kita. Bagaimana caranya ya dari visi misinya. Kalau visi misinya meyakinkan otomatis pekerjanya juga semangat seperti bekerja untuk mereka sendiri. Jadi pekerja dan semua yang bekerja untuk bisnis ini sama-sama memiliki rasa kepemilikan. Hmm. Kemudian secara khusus nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan komponen dan manfaat serta perumusan misi. Nah, ini nanti mengapa sih kita harus belajar membuat misi seperti itu. Nah, apabila teman-teman memiliki beberapa bisnis, beberapa anak perusahaan, anak bisnis, maka nanti kita juga belajar bagaimana peran bisnis induk atau perusahaan induk melakukan intervensi. Apa intervensi itu artinya campur tangan terhadap perusahaan anak perusahaannya, perusahaan yang baru dibuat. Nah, kita juga nanti belajar prasyarat keberhasilan strategi korporat. Kemudian tingkat kecocokan antara korporat dan unit usaha strategis. Dan berikutnya, bagaimana mengendalikan unit usaha strategis. Unit usaha strategis ini sudah kita bahas di pertemuan satu atau dua, saya lupa. Nah, itu unit usaha strategis ini adalah ya anak perusahaan atau anak bisnisnya. Itu. Sudah banyak yang datang, jadi kita bisa berdiskusi. Oke, coba teman-teman di sini ada yang tahu apa bedanya visi dan misi dengan slogan? Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, slogan, visi dan misi. Nah, apa bedanya antara ketiga ketiga hal tersebut, visi, misi, dan slogan? Nah, dan kalau yang pertanyaan kedua ini mungkin sudah saya tanyakan di halaman diskusi LMS, mengapa kita penting memiliki visi dan misi? Ya, coba. Apa bedanya dulu antara visi, misi, dan slogan? Karena ini penting supaya nanti tidak campur aduk. Yuk, ada yang tahu apa bedanya visi, misi, dan slogan? Diketik boleh kalau misalnya sambil bekerja. Jadi biar menambah nilai keaktifan juga. Ya, saya tunggu. Apa bedanya visi, misi, dan slogan?
Halo, selamat sore, dosen. Ya, selamat sore Mas Anang. Siang menuju Kalau sore. kalau menurut saya ya kalau visi itu kayak tujuan masa Mm-mm, depan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Kalau misi betul. itu langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Kalau slogan itu Oke, kayak betul. kalimat pendek untuk memotivasi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau Betul. menurut saya, Jadi slogan ini umumnya digunakan untuk memberi semangat, itu bisa. Slogan ini juga bisa dipakai untuk strategi marketing. Strategi marketing. Jadi misalnya mungkin teman-teman dan nanti saya di slide berikutnya akan menjelaskan apa sih bedanya secara ini ya detailnya. Tapi benar, jadi slogan itu hanya kalimat pendek, jadi nggak bertele-tele. Cuman singkat, padat, jelas dan mudah diingat oleh siapa saja, baik konsumen maupun pekerjanya. Terima kasih Nana. Betul. Yang lain mungkin ada yang menyampaikan yang berbeda. Monggo. Sudah mau pertemuan ke-8, harus semangat karena minggu depan terakhir. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Oke, jadi yang disampaikan oleh Mas Anang itu sudah benar. Jadi peran visi dan misi ini erat hubungannya dengan performance dari bisnis itu sendiri. Baik dari kepemimpinannya, nanti ada hubungan dengan kepemimpinan, dan strategi bisnis, serta perubahan yang mungkin dicapai. Mungkin di pertemuan sebelumnya, saya pernah menanyakan apakah visi bisa dirubah seperti itu. Ya, visi bisa berubah karena ya pandangan kita dalam masa depan mungkin akan berubah. Seperti itu. Otomatis kalau visi berubah, misi juga bisa ditambah atau mungkin ada yang harus dikurangi mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini adalah contoh slogan. Yang seperti saya katakan tadi bahwa slogan ini umumnya itu tidak berubah sebuah kalimatnya panjang dan bertele-tele. Mungkin di sini bisa dilihat Pegadaian. Tahu ya Pegadaian ya? Tahu ya Pegadaian? Pegadaian ini kan ada slogannya kalau teman-teman ingat, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Tuh, jadi ini kan merupakan sebuah strategi marketing yang membuat konsumen itu, oh kalau saya ada masalah, berarti saya bisa pergi ke Pegadaian, bisa gadaikan uh, barang saya, mungkin perhiasannya, kemudian nanti nanti saya tebus sebelum jatuh tempo seperti itu. Nah, mungkin kalau di era-era tahun 90 Pegadaian ini merupakan suatu yang apa ya istilahnya kayak sedikit orang memiliki pandangan miring ke Pegadaian. Oh, kok barangnya digadaikan sih gitu. Tapi kalau sekarang Pegadaian ini tidak malah orang suka pergi ke Pegadaian. Bahkan kita bisa beli emas murni di Pegadaian, kemudian kita juga bisa uh, menaruh atau menggadaikannya kayak gitu. Jadi ada slogannya mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian teman-teman kalau ingat ada Nokia. Nokia ini slogannya Connecting People. Nah, zaman dulu ada dua tangan di situ, tangan besar dan kecil, dia bergandengan tangan. Jadi jelas, mereka tujuannya jelas. Nah, sebenarnya slogan ini ada erat hubungannya dengan visi dan misi. Nah, slogan ini juga menunjukkan bahwa oh ternyata dengan Nokia itu nanti kita bisa menjalin komunikasi baik seperti itu. Mungkin Anda bisa memberi contoh, apalagi contoh slogan di sekitar kita. Mungkin apa tuh? Kecap ABC misalnya. Kecap ABC uh, manisnya dari perasan pertama mungkin. Atau apalagi ya. Banyak di sekitar kita. Mungkin ada yang bisa memberi contoh. Apa itu contoh slogan?
Silakan. Make believe Apa itu? Sony. Oh, Sony apa, Pak? Sony. Sony apa? Maksudnya Sony slogannya gimana? Make make Ha? make believe. Oh iya, Pak. Saya juga nggak tahu. Itu cuma itu doang. Ya, Oh iya, apalagi contohnya. simple tapi kena itu. Hmm, ya, Sony bisa. Kemudian, kalau yang di Indonesia sering didengar. Teh botol sosro, Pak. Oh iya, teh botol sosro, bener. Teh botol Teh, sosro apa? teh botol Apa, sosro, apapun apapun minum makanannya. makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu Apapun benar. makanannya, minumnya teh botol sosro. Ya, itu paling gampang. Indomie seleraku. Ya, Indomie seleraku. Indomie makanan anak kos. Nah, Indomie seleraku. Nah, jadi hal-hal yang nanti nanti teman-teman nanti di akhir sesi kegiatan belajar mengajar nanti saya minta teman-teman untuk membuat membuat slogan untuk bisnisnya masing-masing. Jadi, kalau slogan nah itu singkat pada jelas untuk bisa untuk strategi marketing, bisa untuk menggugah semangat dari pekerjanya itu bisa. Tapi singkat padat jelas gitu. Nanti kita sama-sama belajar. Berikutnya saya lanjutin dulu ya. Jadi dalam membuat misi, jadi yang dikatakan Mas Anang tadi, misi itu adalah cara kita untuk Pak, maaf Pak. ya, Kalau slogannya kayak gini, bagus gak Pak? apa itu? Tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Oh, itu Hai Boneto. Hai, apa itu ya? Itu sus bukan Enggak, Boneto. mau bikin Hilo obat. itu, Pak. Hilo ya, Hilo. Iya. Kan sudah ada, Pak. Oh, ya sudah ada ya. Itu kesannya nanti kan peniruan itu namanya. Nanti kan udah ada copyrightnya Oh itu. ya, Hilo ya. Nggak bisa, jadi harus create sesuatu yang belum pernah terpikirkan untuk produk ini gitu. Hilo itu ya, ya Hilo. Ya saya ingat. Itu slogan ya. Itu Hilo. Jangan di copy, nanti marah nanti kena somasi. Anyway, nanti teman-teman saya minta kreativitasnya nanti di akhir kegiatan mengajar pertama. Jadi misi itu kan cara kita untuk mencapai visi, mencapai cita-cita. Cara kita untuk mencapai cita-cita. Caranya seperti apa? Nah, dalam membuat sebuah kalimat misi itu tidak boleh asal. Nah, ada 3 komponen yang harus diperhatikan ketika kita membuat misi. Yang pertama itu adalah spesifikasi kebutuhan konsumen yang hendak dipuaskan oleh perusahaan. Jadi dijelaskan ini itu uh, produk apa, jelaskan. Jadi ketika kita membuat misi sekali lagi itu kita tidak ngawur, kita tidak asal membuat misi, tapi kita harus menjelaskan. Pertama, dalam misi itu perlu diingat ya, nanti ketika nanti teman-teman membuat misi harus ada komponen ini. Yang pertama adalah jelaskan mau menjual produk apa atau mau memberikan share jasa apa, itu penting. Jadi konsumen itu tahu, pekerja teman-teman tahu, staff teman-teman tahu. Kedua, itu harus menjelaskan segmen pasar yang dituju. Apakah misalnya untuk semua kalangan, untuk uh, manula, untuk balita, untuk remaja. Misalnya nih, uh, perusahaannya itu pembuat popok, ya. Tapi kan kita popok itu ada 2 jenis. Ada popok untuk orang tua, ada popok untuk balita. Nah, misinya dijelaskan. Contohnya ada kalimat seperti ini. Memberikan rasa nyaman bagi para lansia atau orang lanjut usia. Kualitas yang baik untuk uh, orang lanjut usia. Nah, itu kan jelas. Jadi pekerjanya atau konsumen itu tahu bahwa produk ini popoknya untuk popok lansia, bukan popok untuk balita. Ketiga, itu adalah jelaskan mungkin apabila menggunakan teknologi yang bagus. Dijelaskan juga dalam misi. Spesifik teknologi dan fungsi manajerial dipergunakan. Misalnya, menggunakan teknologi tidak tersentuh tangan. Nah, dengan menggunakan kata-kata teknologi tidak tersentuh tangan, artinya bahwa produk teman-teman ini
menggunakan teknologi yang higienis atau terjaga kebersihannya, seperti itu. Nah, selain 3 komponen tersebut, misi ini perannya sangat signifikan dalam mencapai tujuan perusahaan. Itu sudah saya jelaskan ya. Nah, misi yang jelas ini akan memberikan arahan dan batasan. Jadi batasannya juga perlu diperhatikan bahwa batasannya pokok untuk orang lanjut usia. Ya kita tidak memproduksi popok untuk balita. Nah, jelas batasannya itu jelas. Sesuai dengan karakter perusahaan. Nah, sesuai dengan karakter perusahaan ini seperti tadi itu menggunakan teknologi tidak tersentuh tangan atau higienis. Ya, berarti perusahaan ini mengutamakan kebersihan. Nah, mengutamakan keamanan pangan atau mungkin kalau ada yang mengenai halal ya halal terjaga. Kemudian misi ini dengan misi yang jelas itu nanti bisa dijadikan panduan melakukan evaluasi ketika terjadi kegagalan dalam masa pertumbuhan. Jadi ya, kalau misalnya terjadi insiden atau apa, kita bisa kembali merujuk ke misi kita nantinya. Loh kok, mungkin misi ini yang salah. Nah, gitu. Misi perusahaan pada dasarnya adalah usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik ketika pertama kali mendirikan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan, misi adalah jawaban atas pertanyaan perusahaan apa kita ini. Nah, ini yang paling penting. Misi itu harus menjawab pertanyaan perusahaan apa kita ini. Jadi ketika ada orang, baik konsumen maupun pekerja membaca misi yang teman-teman buat, maka orang itu akan tahu bahwa perusahaan ini akan seperti apa. Jadi misalnya nih, pernah ya teman-teman melamar pekerjaan, pasti pernah ya melamar interview perusahaan. Kadang kalau saya melamar perusahaan itu kan di dinding ruang tamunya, di dinding ruang meetingnya itu ada print, ada foto, visi, dan misi perusahaan. Kadang saya iseng membaca. Nah ini untuk melihat, oh perusahaan ini ternyata jelas meyakinkan, seperti itu. Orang tahu arahnya perusahaan ini seperti apa. Nah itulah pentingnya membuat misi. Nah ini saya beri contoh Pertamina, yaitu salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Pertamina tahu ya pastinya teman-teman. Nah, aspirasi ya. Nah, ada beberapa perusahaan itu selain mempunyai slogannya Pertamina ini apa sih? Dimulai dari nol ya. Slogannya dimulai dari nol atau 3S, senyum, sapa, salam. Ya, ada 3S-nya juga, saya nggak tahu. Ada kayak dari tahun berapa tuh dimulai dari nol. Kemudian tahun berapa dia ada slogan baru 3S, senyum, sapa, salam. Nah, selain slogan, terkadang perusahaan itu juga memiliki aspirasi. Aspirasi itu adalah apa ya? Sesuatu yang menginspirasi orang lain atau perusahaan lain. Atau oh, aspirasi itu adalah ya seperti itulah yang bisa menginspirasi menginspirasi dari karyawannya sendiri juga. Jadi di sini aspirasi Pertamina itu adalah menjadi perusahaan global energi terdepan dengan nilai pasar US dollar 100 B. Nah, dia juga bikin visi. Visinya itu bedanya nanti ya, visi itu ya cita-cita tadi benar. Jadi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Nah, ini cita-citanya, visi itu cita-citanya itu menjadi Pertamina ini cita-citanya adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Kemudian misinya bagaimana cara untuk mencapai perusahaan energi nasional kelas dunia? Caranya adalah ya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Nah, kalau di slide berikutnya tadi itu ada 3 komponen yang ditemukan dalam misi. Kita lihat, kita bandingkan dengan misi yang dimiliki oleh Pertamina. Dari kata misi-misinya ini, tahu nggak apa yang dijual Pertamina? Poin nomor 2 ini loh.
Oh, nomor satu. Spesifikasi kebutuhan konsumen yang hendak dipuaskan oleh perusahaan. Barang atau jasa apa yang ditawarkan. Nah, di misinya Pertamina sangat jelas dikatakan bahwa dia menjalankan usaha minyak, gas, dan energi baru. Jadi udah tahu ya, bukan jualan kue, bukan jualan baju, bukan telepon seluler, tapi dia jelas menyatakan minyak dan gas. Hmm. Kemudian lihat di sini poin nomor 3. Spesifikasi teknologi dan fungsi manajerial yang dipergunakan. Ada fungsi manajerial apa yang ditekankan dalam Pertamina? Ini, dia menekankan bahwa secara terintegrasi. Berarti apa? Dia menyatukan semua itu berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Nah, ini merupakan fungsi manajerial dari Pertamina. Nah, inilah saya bilang, uh, misi itu harus setidaknya ada 3 komponen yang 3 ini. Supaya orang langsung tahu perusahaan apa ini, bagaimana arahnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini contohnya adalah asuransi. Salah satu perusahaan asuransi. Nah, ini visinya. Menjadi cita-citanya ya, menjadi perusahaan asuransi umum terkemuka yang kuat, inovatif, dan solutif. Nah, membuat visi ini lebih gampang menurut saya daripada membuat misi. Seperti seperti kita bercita-cita lebih mudah daripada kita menggapai cita-cita itu. Saya ingin lulus tepat waktu. Caranya seperti apa? Caranya kan lebih susah daripada cita-citanya. Kita bisa asal ngomong, cita-cita saya lulus UT wisudawan terbaik. Nah, caranya seperti apa? Ngumpulin tugasnya telat atau tidak? Di kelas aktif atau tidak? Kemudian ujiannya bisa atau tidak? Nah, caranya kan lebih susah. Nah, di sini kembali lagi ke asuransi ini. Misinya apa? Kalau visinya menjadi perusahaan asuransi yang terkemuka, ya pertama dia berkomitmen untuk memberikan layanan bernilai tambah berkesinambungan berdasarkan integritas, etika, excellent kepada seluruh stakeholder. Nah, ini fungsi manajerial yang dijelaskan. Menjadi perusahaan nyaman dan menghargai ketantangan, kesempatan yang sama kepada karyawan. Nah, tapi di sini dia tidak menjelaskan uh, secara jelas produk apa. Mungkin karena jelas asuransi ya, tapi harusnya memang dituliskan perusahaan asuransi yang bla 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 bla. Itu. Nah, dia juga punya slogan ini. Slogannya apa? Melayani Indonesia. Aswata 57. Terus maju, mantap melaju. Nah, ini slogannya. Terus maju, mantap melaju, melayani Indonesia. Ini slogan. Nah, ini nanti contohnya seperti ini. Ketiga komponen misi perusahaan, yaitu produknya apa, pasarnya seperti apa, teknologi yang digunakan apa, disebut sebagai pokok atau inti dari misi karena hal ini yang memang umum dan wajib ada di cara membentukkan misi. Jadi ingat nanti teman-teman kalau saya suruh membuat, silakan membuat misi perusahaannya. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah produknya apa? Jelaskan supaya orang tidak bingung. Produknya apa? Pangsa pasarnya apa yang dituju? Pasarnya apa? Pasar untuk semua kalangan atau untuk kalangan tertentu. Teknologinya apa kalau ada atau fungsi manajerialnya apa? Nah, hampir mustahil apabila ada bisnis yang didirikan tanpa mengetahui. Kan ya nggak mungkin ketika itu kita membuat memang uh, misi ini mungkin bisa direvisi, bisa diubah di kemudian hari. Tapi kan paling nggak kita udah tahu kita ini bergerak di bidang apa. Contohnya ini McDonald. Pernah tahu McDonald ya? Saya yakin semuanya tahu McDonald's. Merumuskan
untuk menyediakan makanan minuman yang enak dan hangat di sebuah rumah makan yang bersih dengan harga yang terjangkau. Nah, ini adalah misi dari McDonald. Menyediakan makanan minuman yang enak, hangat di rumah makan yang bersih dengan harga yang terjangkau. Kita satu-satu kita breakdown. Menyediakan makanan dan minuman. Jadi produknya apa? Makanan dan minuman. Jadi dia tidak menjual baju, tidak menjual saham. Jadi komponen produk terpenuhi. Kemudian, enak dan hangat di sebuah rumah makan yang bersih. Merujuk pada teknologi atau implikasi manajerial atau manajerialnya, fungsi manajerialnya yaitu bersih. Ya, bersih. Ini kan berarti menjaga kebersihan. Ketiga, ada kata dengan harga yang terjangkau. Harga yang terjangkau ini merujuk pada level pangsa pasarnya. Kalau harga yang terjangkau berarti semua level dapat dijangkau. Nah, ini contohnya. Jadi harus di breakdown ini ya. Ada 3 komponen, sekali lagi untuk membuat misi. Jangan lupa ada masukkan komponen produk, pasar, dan juga uh, apa namanya teknologi. Nah, itu kan komponen yang pertama. Kemudian kan misi ini kan banyak boleh. Misinya mau 8, 9 nggak masalah. Karena ini adalah merupakan cara untuk mencapai impian kita, cita-cita kita. Bisa juga dalam membuat misi itu, kita juga menyuratkan atau menyampaikan atau merefleksikan tujuan perusahaan yaitu untuk bertahan hidup, memperoleh laba dan berkembang. Nah, pada awal perkuliahan kan kita, apa sih tujuan kita berbisnis ini? Pastinya untuk mencapai laba, untuk berkembang, untuk tidak hanya untuk menyalurkan hobi, tapi untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana misi ini juga bisa kita juga bisa membuat kalimat yang mengandung sebuah refleksi tentang uh, cara kita memperoleh laba. Jadi contohnya nih, motor Ford Company, Ford ya. Ford ini bertujuan untuk menjadi pusat perusahaan. Nah, kata-kata pusat perusahaan ini yang menyiratkan Ford Motor Company ini ingin berkembang, yang mampu menghasilkan barang dengan biaya termurah dan kualitas barang yang unggul dan pelayanan yang memuaskan. Nah, kalimat ini juga bisa dipakai. Jadi, manajemen memerlukan perhatian yang seimbang antara tujuan jangka pendek. Setelah perusahaan mampu bertahan hidup, diharapkan memiliki kesempatan peroleh laba dan jangka panjang jelas. Ukuran pertumbuhan relasi yang digunakan adalah volume penjualan laba, kekayaan yang dimiliki, tenaga kerja diserap, penguasaan pasar-pasar, dan lain-lain. Jadi, intinya, kita bisa membuat misi, kita juga bisa membuat misi yang mencerminkan bahwa keinginan kita untuk mencapai laba, atau bagaimana cara kita untuk berkembang, bagaimana cara perusahaan kita untuk bertahan hidup. Oke, tuh ya. Nah, kalau yang pertama tadi membuat misi, yang pertama harus mencantumkan 3 komponen, yaitu produk, pasar, teknologi. Yang kedua, dia harus mungkin kalimat merefleksikan bagaimana cara di perusahaan itu mendapatkan laba atau berkembang. Nah, yang ketiga, bisa juga misi itu berisi kalimat yang mencerminkan filosofi perusahaan. Nah, filosofi perusahaan itu adalah atau budaya perusahaan. Dulu beberapa minggu lalu kita berbicara tentang budaya perusahaan sebagai lingkungan faktor internal. Ini juga bisa ditampilkan sebagai misi dari perusahaan. Karena pada dasarnya falsafah, filosofi, budaya perusahaan inilah yang menjadi dasar atau keyakinan bagi pekerja juga, bagi staff, atau bagi konsumen
yang bisa menjadi apa ya, menginspirasi dan memberi semangat tidak hanya bagi pekerja, mungkin juga berimpact kepada konsumennya. Ini pada dasarnya falsafah perusahaan berisi tentang keyakinan dasar, nilai-nilai, aspirasi pemilik dan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan bisnis, SDM, dan kemanusiaan. Ini. Contohnya, Sun Company merumuskan filosofi perusahaan dengan menyatakan keyakinan tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang terpokok dari tujuan sivilisasi dan berkaitan dengan usaha mengembangkan kapasitas SDM. Nah, intinya di sini bahwa Sun Company ini dia berusaha untuk mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang penting. Secara sederhana seperti itu. Karena ini mungkin sedikit rumit karena uh, translate dari bahasa Inggris ya. Tapi intinya dari sini Sun Company ini menyampaikan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang penting dan tidak bisa dianggap sepele. Contoh lain filosofi perusahaan yang tergambar oleh misi adalah contohnya kesetaraan gender. Nah, seperti itu. Menyampaikan bahwa uh, mengutamakan kesetaraan pria dan wanita. Nah, kan ada misalnya perusahaan yang dia mengutamakan kesetaraan hak dan kewajiban antara karyawan pria dan karyawan wanita. Nah, ini juga bisa disampaikan melalui misi untuk menyatakan bahwa berarti perusahaan kita ini tidak membeda-bedakan pria maupun wanita. Nah, filosofi ini ada sedikit kata di jati diri perusahaan. Nah, bedanya kalau filosofi itu mungkin bisa dijabarkan dengan luas dan bisa dijabarkan dengan lebar, luas dan panjang dan lebar. Kalau jati diri ini dia uh, merupakan sebuah pernyataan yang singkat mengenai keunggulan perusahaan yang siap digunakan untuk strategi pokok persaingan. Nah, jadi jati diri ini berbeda dengan filosofi. Kalau filosofi ini mungkin adalah apa ya, budaya perusahaan atau landasan hidup dari bisnisnya. Contohnya adalah kesetaraan gender, membawa topik kesetaraan gender seperti itu. Tapi kalau jati diri ini lebih ke uh, strategi pemasaran, hampir sama seperti logo. Nah, umumnya kata-kata yang biasa dipakai untuk membuat misi yang berhubungan dengan jati diri perusahaan ini adalah dengan kata berkualitas, nyaman. Nah, orang kalau sudah kata kualitas, nyaman, itu kan sudah pasti tahu bahwa perusahaan ini berarti dia mengutamakan kebersihan, kualitas yang tinggi, kenyamanan, atau mungkin juga kata aman, aman, nyaman, menyenangkan, berkualitas. Ini kan satu kata frasa yang singkat pada jelas memberikan efek positif. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat misi perusahaan. Nah, mungkin selain dari 3 komponen pokok, kemudian ada filosofi, ada jati diri. Nah, mungkin untuk membuat misi juga bisa memasukkan komponen lain. Nah, komponen lain ini adalah komponen apa? Contohnya adalah ini. Belakang ini perusahaan dituntut memberikan komitmen lebih besar kepada karyawan. Dan di saat yang sama juga dituntut untuk ikut memiliki tanggung jawab sosial. Contohnya adalah karyawan menyuarakan upah dan karyawan wanita diberi kesempatan berkembang. Nah, ini juga bisa. Jadi, misinya mungkin di misinya tertulis bahwa tadi itu kesetaraan gender atau uh, dengan kata-kata menyejahterakan karyawan. Nah, ini juga bisa. Kemudian komponen lain bisa ditambahkan adalah tuntutan perkembangan konsumen dan fokus terhadap masalah lingkungan hidup yang perlu dimasukkan dalam misi perusahaan. Nah, sekarang contohnya ini kan
green company, green business yang sempat saya bilang. Ini menyatakan bahwa hmm, contohnya perusahaan-perusahaan yang di bidang alam, mungkin Aqua, contohnya Aqua ini kan juga dia mulai membantu menghijaukan kembali untuk hal-hal yang sudah dia ambil. Tuh, jadi menyuarakan green company. Mungkin di kalimat misinya bisa menggunakan kata kami merupakan perusahaan yang turut serta melestarikan alam, ekosistem, jika bisa. Jika bisa. Jadi ada komponen lain yang dimasukkan dalam misi itu. Nah, ini yang berhubungan dengan lingkungan hidup contohnya. Green company atau misalnya menciptakan lingkungan kerja yang bebas polusi. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas polusi. Atau menciptakan produk dengan zero emisi. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Bisnisnya atau perusahaan ini ternyata dia concern atau memberikan perhatian bagi lingkungan sekitar. Nah, ini juga bisa dimasukkan dalam komponen misi. Nah, kapan sebaiknya membuat visi dan misi perusahaan? Kira-kira kapan kita harus membuat visi misi perusahaan ini? Di tengah, di depan, di tengah, di akhir, atau sambil jalan aja? Kira-kira kapan? Sebelum membuat perusahaan, Pak. Bentar. Sebelum membuat perusahaan. Kenapa? Kira-kira Mbak? Karena kan kalau misalkan kita mau membuat perusahaan tapi belum ada visi misinya, itu kayak nggak ada tujuannya gitu loh, Pak. Tidak ada semangat, tidak ada kan visi Iya. ini cita-cita kan. Mbak Neneng lagi ada usaha apa? Saya baru pertama kali mendengar suaranya Mbak Belum Neneng. ada sih. Pernah nggak sih? Saya belum pernah ya. Iya, Pak. Kebetulan mereka lagi tidur. Mau membuat rencana bisnis apa? Nah, ini mumpung pertama kali mendengar suaranya Mbak Neneng. Mbak Neneng di posisi di Taiwan di mana? Di Taipei, Pak. Di Taipei. Oke, ada rencana bisnis apa? Ya. Rencana bisnis ya. Mungkin kayak buka ini loh, Pak. Kayak buka apa sih? Baju-baju kayak gitu loh, Pak. Oh, online atau Fashion. offline? Fashion. Di bidang ini ya, Oh iya. aparel. Offline. Online atau offline? Online. Iya, offline. Oke. Jadi, oke, terima kasih Mbak Neneng, benar. Jadi itu di awal supaya kita bisa memberikan semangat bagi owner. Jadi bagi owner, bagi konsumen kayak gitu, memberi semangat, bener katanya Mbak Neneng bahwa misi perusahaan ini nggak bisa harus dibuat di awal, bahkan sebelum perusahaan itu berdiri. Kayak gitu. Kalau nanti misalnya ada perubahan, ya kita tambahkan apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika saya baru bertanya, mungkin teman-teman di sini sering bertanya, kenapa sih saya selalu menanyakan, tutornya selalu menanyakan bahwa lagi punya usaha apa, lagi mau membuat usaha apa. Bapak suaranya nggak ada, Pak. Oh, sekarang udah jelas. Halo? Halo, halo, sudah ya? Ke mute bapaknya. Oh, ke mute. Oh, maaf, thank you, Mbak. Jadi sampai mana tadi? Oh, ya. Mungkin teman-teman di sini sering bertanya kepada saya, menanyakan, tutornya kok selalu tanya sih lagi mau usaha apa, lagi mau bergerak di bidang usaha apa. Ya, karena tujuan saya ini kan teman-teman ini semester 5, semester 7 nanti membuat karir. Nah, karir ini ternyata dibuatnya sendiri-sendiri, per orang satu. Nah, saya ada bimbingan karir, sekarang ada bimbingan karir. Saya selalu
eh, menyarankan kepada mahasiswa bimbingan karir saya untuk mengangkat topik dari bisnis mereka sendiri, karena tujuan saya itu akan lebih memudahkan ketika membuat atau pencarian data atau membuat analisa data, menganalisisnya. Nah, jadi ketika nanti sekarang kan semester 5. Nah, ini mungkin kalau yang ingin lulus tepat waktu, mungkin ada yang mungkin ada yang kepingin sekolah terus kan ya ada. Mungkin kalau kepingin itu lulus tepat waktu, itu sudah mulai berpikir, oh saya nanti topik karir saya seperti apa ya. Nah, di manajemen strategik ini menurut saya bisa mengeksplor topik kayak karir nanti di semester 7. Wah, caranya ya berangkat dari bisnisnya teman-teman. Jadi ketika saya tanya punya bisnis apa, nah itu bisa dijadikan topik karir. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya, kita lanjutkan slide berikutnya. Dalam membuat visi. Nah, kalau tadi itu misi. Nah, ini misi yang lebih sulit, makanya saya taruh di atas. Nah, sekarang visi dan cita-citanya. Nah, untuk membuat visi, caranya beda lagi. Cara membuat visi kita bisa menggunakan pendekatan Collins and Forrest. Visi itu bisa diartikan sebagai seni untuk mengelola perusahaan dan kontinuitas bisnisnya. Atau cita-cita, gampangannya gitu. Nah, visi itu memiliki dua komponen pokok. Kalau tadi misi ada 3, apa aja 3 tadi? Produk, pasar, dan teknologi. Kemudian juga bisa ditambahkan filosofi, bisa ditambahkan jati diri, itu bisa. Nah, kalau visi itu memiliki menjadi dua komponen penting. Yang pertama adalah ideologi. Ideologi ini yaitu hmm, nyawa atau inti yang menjadikan perusahaan tetap solid bagi pertumbuhan dan kejahatan perusahaan. Nah, ideologi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu nilai dan tujuan pokok. Nah, nilai-nilai inti ini adalah contohnya adalah ajaran, keyakinan yang dimiliki oleh perusahaan dan berubah dan menjadi norma perusahaan. Contohnya Walt Disney. Walt Disney tahu ya, Walt Disney ini kartun Mickey Mouse, yang buat Mickey Mouse, Donald Bebek dan lain itu meyakini imajinasi dan asas manfaat tidak uh, menjadi inspirasi dari pasar. Jadi Walt Disney ini visinya itu adalah menjadikan imajinasi anak-anak menjadi kenyataan. Nah, itu kan jadi apa ya? Keyakinan, ajaran dari Walt Disney. Jadi imajinasi itu tidak dibatasi, tetapi imajinasi ini bisa dijadikan kenyataan. Nah, itu nilai-nilai. Kemudian juga ideologi ini menyangkut tujuan. Jadi alasan kenapa perusahaan ini ada. Alasan mengapa perusahaan ini harus ada. Nah, jadi visi ada dua komponen pokok. Yang pertama ideologi. Ideologi dibagi dua menjadi nilai dan tujuan pokok. Kemudian ada rancangan masa depan. Rancangan masa depan ini kaitannya dengan cita-cita. Nah, cita-cita ini bagaimana kita membuat cita-cita? Cita-cita ini kita bisa membuat dengan merujuk pada strategi perusahaan 10-30 tahun ke depan. 10-30 tahun ke depan. Jadi, mungkin teman-teman bertanya, 10 atau 30 tahun ke depan ini emang nggak kepanjangan, nggak terlalu jauh? Ya, nggak apa-apa. Namanya cita-cita kan kita berpikir jauh ke depan, setinggi mungkin. Nah, jadi 10-30 tahun ke depan ya, menurut saya wajar. Jadi kalau membuat visi itu ada dua komponen penting, yaitu buat ada unsur ideologinya
nilai-nilai yang diyakini perusahaan, kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini erat kaitannya dengan bisnis, cita-cita perusahaan 10-30 tahun ke depan. Mau jadi perusahaan seperti apa? Nah, ini jadi perencanaan masa depan tadi itu adalah usaha strategis perusahaan 10-30 tahun ke depan, dan yang bisa kita uraikan atau kita bisa memberikan tersirat tentang gambaran dari perusahaan tersebut. Colin dan Forrest ini menyatakan terdapat 4 kemungkinan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan tujuan strategis. Yang pertama adalah pendekatan target kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, Walmart, tahu ya Walmart ini kayak Carrefour, jadi kayak retail gitu. Pada tahun 90 menetapkan sampai tahun 2000, 10 tahun kan berarti, perusahaan memiliki penjualan sebesar 125 juta US dollar. Nah, dari cita-citanya ini, dari cita-cita 10 tahun ke depan mampu menjual sebesar 125 juta US dollar ini bisa menjadi kalimat cita-cita. Boleh. Kemudian, bisa juga pendekatan pilihan lawan bersaing dan mengalahkannya. Contoh, pada tahun 1960, Nike menyatakan keinginan untuk menghancurkan Adidas. Nah, hal ini umum ya, lumrah ya, untuk di dua bisnis serupa. Bentar, saya mau cari contohnya. Bentar, jadi sangat umum bagi dua perusahaan serupa ini saling menjatuhkan satu sama lain. Ini contohnya. Teman-teman tahu Pepsi dan ini ya, Pepsi dan Coca-Cola. Nah, Pepsi dan Coca-Cola ini tidak enggan untuk membuat iklan yang saling menjatuhkan. Contohnya seperti ini. It's real. Iklannya dia saling menjatuhkan. Ya, ya nggak apa-apa. Ya saling menjatuhkan aja gitu. Contohnya lagi, dibalas sama Pepsi, dia ada iklan seperti ini. Jadi mereka sama-sama saling membuat iklan yang saling menjatuhkan sama satu sama lain. Dan menurut saya itu is okay. Nah ini contohnya, seperti yang teman bisa dilihat di slide bahwa ya mereka misalnya gambar pertama Coca-Cola mengepung atau mengkeroyok si Pepsi sampai Pepsinya penyok. Kemudian di iklan lain Pepsi membuat ilustrasi dia meninju Coca-Cola sampai penyok. Nah, tujuannya ya mereka saling mengalahkan. Kaitannya dengan ini bahwa it's okay untuk membuat visi untuk mengalahkan pesaing terbesar, untuk mencapai pasar yang monopolistik. Nah, it's okay. Kita bisa menggunakan pendekatan keinginan mengalahkan lawan bersaing. Nah, kemudian juga ada pendekatan percontohan. Contohnya pada tahun 1940, Universitas Stanford menyatakan berkehendak untuk menjadi the Hartford at the West. Jadi Stanford ini ada di timur, Hartford ini ada di barat. Nah, Stanford ini ada di barat, Hartford ini ada di timur. Nah, kebalik. Ya, jadi seperti itu. Stanfordnya ini ada di barat, Harvardnya di timur. Nah, dua universitasnya ada dua universitas yang memiliki ranking terbaik di dunia. Mereka
Stanford bercita-cita seperti Harvard. Bercita-cita ini berarti kan tidak mengalahkan. Nah, berbeda dengan Pepsi dan Cola tadi, mereka saling mengalahkan satu sama lain. Tapi kalau dua universitas ini saling mencontoh. Saya juga ingin seperti kamu, tetapi di area aku. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai visi. Atau juga pendekatan perumusan transformasi internal, yaitu contohnya pada tahun 1980, GE harus menempati posisi nomor 1 atau 2 dalam setiap pasar yang dilayani. Jadi dia ini mensugesti bahwa aku harus bisa menjadi nomor 1 atau paling tidak nomor 2 untuk setiap pasar yang dilayani. Cita-citanya seperti itu. Nah, jadi harus diketahui bahwa merumuskan visi dan misi ini bukanlah sekali jadi dan final. Benar tadi bahwa yang dikatakan oleh Pak Neneng bahwa itu memang harus terjadi di awal sebelum perusahaan berdiri. Tetapi kadang ini tidak bisa sekali jadi. Kita harus seiring berjalannya waktu harus diperbarui. Perumusan misi dimulai dari pemilik masih berada pada tahap sedang mendirikan perusahaan. Jadi bahkan ketika perusahaan itu direncanakan, itu juga harus mulai dipikirkan. Kemudian tahap kedua adalah identifikasi siapa saja pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Diharapkan mampu mengetahui posisi relatif masing-masing pihak. Pendekatan ketiga adalah merekonsiliasi berbagai kepentingan dengan melakukan dialog intensif dan biasanya memerlukan waktu yang relatif lama. Jadi, visi misi jangan dibuat sendiri ya. Ya mungkin kalau sekarang latihan nggak apa-apa sebagai bikin sendiri. Tapi nanti ketika membuat visi misi slogan perusahaan itu nanti harus dirembuk dengan karyawan lainnya. Harus dirembuk dengan manajer-manajernya. Tahap keempat, mengkoordinasi berbagai kepentingan yang telah diakomodir dalam langkah sebelumnya dengan komponen misi perusahaan. Jadi setelah membuat visi, koordinasikan dengan misi. Match nggak visi dan misi ini? Jangan-jangan visinya menjadi misalnya visinya menjadi perusahaan yang terbaik di Jawa Timur, tapi langkahnya misinya menyalurkan produknya di daerah Jakarta, kan nggak masuk akal, nggak match. Nah ini harus di-matchkan antara visi dan misi. Sini paham ya? Kemudian yang paling akhir dan yang paling penting itu adalah bagaimana caranya teman-teman nanti mengkomunikasikan bagaimana misi dan visi ini ke pekerja, ke stafnya teman-teman, ke konsumennya teman-teman. Nah ini yang paling penting. Jangan sampai ketika membuat visi, misi bagus, ternyata nggak paham. Pekerjanya nggak paham karena bahasa yang dipakai terlalu rumit. Tidak jelas ini produk apa sih kok visi misinya seperti ini. Karena visi dan misi kan dibuat di awal, bahkan sebelum perusahaan berdiri. Nah kan ada kemungkinan orang nggak tahu ini produk apa yang dijual, ini jasa apa yang dibuat. Jadi harus jelas, jangan sampai orang nggak paham. Nah ini adalah cara-cara membuat visi dan misi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan. Jadi ingat kalau membuat visi ini ada dua komponen. Yang pertama adalah ideologi dan yang kedua adalah apa tadi cita-citanya atau tujuan dari perusahaan. Kalau membuat misi ada tiga komponen yang harus dipenuhi. Produknya apa, pasarnya apa. Mungkin kalau ada teknologinya jelaskan, fungsi manajernya jelaskan. Kalau ada budaya perusahaan juga bisa dijelaskan. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang membuat visi dan misi?
Tidak ada? Kalau tidak ada, saya minta teman-teman sekarang 10 menit sampai 15 menit, silakan membuat visi, misi, dan slogan. Oke ya. Visi dan misi slogan tentang perusahaan yang teman-teman ingin buat atau yang uh, teman-teman sedang kerjakan. Nah, saya beri waktu 10-15 menit. Kita nanti bertemu lagi jam 3 lebih 10. Jadi silakan membuat visi, misi, slogan pesan. Nanti teman-teman yang mampu mempresentasikan, nanti saya beri nilai poin keaktifan dan nilai tugas 3. Oke. Tuh ya. Silakan dibuat dulu. Nanti bisa dipresentasikan ke saya, ke teman-teman yang lain juga. Jadi silakan dibuat dulu. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanya. So it's a 10 break. Yeah, I give them like a homework. It's like 10 minutes. And this is for you. Oh, thank you. There's a lot of cookies. Is your mom? My mom. My mom ordered that. Oh my. This is What? how Donggua. 这个 tea 吗？ It's called Donggua tea, but it's not tea. It's made by the. 那个叫Oh, we can buy it. Donggua. It's a kind of vegetable. Actually, it's a vegetable. Now harvest that and put it under the sun to dry it a little bit and put a lot of brown sugars and cook it. Cook out all the water and then it will shrink to a very thick syrup. And then it will be made like we call it donggua zuan, like a brick. Yeah, and whenever you want to drink like this or cook for the sweet dessert, and then you just chop it and add water. No. How much you buy it? 30? Wait. You bring enough money only for hyperclass. Live pay. Huh? Live pay. I just, oh, I have my phone. Oh, live pay. Oh, 冬瓜仙草. Very easy to distract it. I like 冬瓜 and 仙草, so this is perfect. 中国 Yeah, I can buy it. Done. You finish your work? Of course not. What is it? My transcript? I thought you Software. I already use the software. I'm 我在校正. I'm just like listening to check if it's the same. But of course, a lot of things is different. But still, it's easier than I just type it by myself. ask Ian what time he wants to come and then what time we want to order. I said I would discuss with you after 4 p.m. I told him because I said that you do the online teaching. Okay.
Oh, your mom sent you a lot of. Your mom sent you the cookies. This is so nice. Mm-hmm. I think giving the homework in the class makes me can uh, take a rest. The very annoying part is just like they are just turn off the camera and they just turn off the microphone. Like I don't know whether they are listening to me or not. Ah, that's okay. I do the same when I'm in class. Like I don't turn on my camera. That's very annoying. But I reply with the messages and of course talking. Because sometimes I feel like fully naked, sit in front of the desk. And then, not now. And then type the questions and the answer. Naked? But you told me that the teacher asks you to. Sometimes they ask us to do that. Sometimes they don't. But the teacher always have to open the camera. Yes, no. I know you just like your eyes like don't drink too much because I buy it by myself and you drink too much. Get your own drink. No, yeah, just like get your own cookies. Like your eyes just say so. I want to buy it. So nice. No, not okay. Where did you buy? The one that 那个方便那个社交门口 Yeah, the Tonatama, right? Hmm. And then I want to buy before Ian come. And I need to go to 7-Eleven. Buy what? This is why I just came to I just from 7-Eleven. Why don't I charge you your card? Or you can do that in the MRT station. Oh yeah. I should have the water early. Oke, sudah semuanya. Yuk, present yuk. Satu, boleh kita cukup punya waktu untuk mendengar.
Ya, boleh siapa yang mau membuat visi, mempresentasikan visi, misi, dan slogan bisnisnya? Silakan. Ayo. Halo, selamat sore. Ya. Mas Anang, Suaranya masuk ya, Pak? masuk. Masuk, masuk. Ayo. Ini Hmm. Kok di mute lagi? Mas Anang, dengar suara saya kan? suaranya ada nggak, Pak? Masuk nggak? Barusan ini masuk. Barusan ini masuk. Sekarang hilang lagi. Atau mungkin kalau error ketik aja nggak apa-apa Suar sih. suaranya kecil sekali, Pak. Kenceng, kenceng, kenceng. Maksudnya suaranya Mas Oh, udah Anang kan? kencang ya? Kenceng, udah. Oh, ya udah. Oh ya, sebelumnya selamat sore semuanya. Ini mau sedikit ya, share visi dan misi dari usaha yang Usahanya. sedang saya jalani. Mm-mm. Kalau visi saya menjadi perusahaan clothing pakaian yang memberikan produk-produk berkualitas dengan pelayanan terbaik disertai sentuhan seni di setiap produknya. Mm-mm. Untuk Mm-mm. misinya Caranya? misinya memproduksi busana dengan kualitas bahan yang terbaik untuk setiap produk yang dihasilkan. Oke, boleh Men- ada produknya mencipt- dijelaskan. menciptakan desain pakaian yang mewakili inovatif dan kreatif yang mewakili penggunanya. Wait, tunggu dulu. Oke, lanjutin dulu ya. Oke, lanjutin dulu. Terus, Memenuhi kebutuhan busana konsumen dengan varian produk yang sesuai di segala usia, gender, oke. dan kalangan ekonomi. Nah, ini benar. Untuk Oke. slogannya, Uh-uh. buat dirimu berbeda. Oke, perfect, bagus. Jadi aku tadi nangkapnya udah jelas. Ini ada produknya baju, kemudian untuk segala gender dan segala usia ya. Oke, Yes, kemudian gender, dan usia, segala usia, kalangan, kalangan ekonomi. ekonomi bagus. Kemudian uh, ada slogannya buat dirimu berbeda. Oke, bagus. Singkat pada jelas. Oke, terima kasih Mas Anang. Bagus, bagus. Yang lain? Yuk, yang lain. 10 menitnya tadi dipakai untuk ini loh ya, mikir loh ya, jangan dipakai untuk istirahat. Yang lain, visi misi slogannya apa? Nanti ini berguna untuk teman-teman sendiri. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin, oh Mas Anang mungkin saya ada saran, ya boleh disampaikan. Jadi kesempatan ini tolong digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan teman-teman sendiri. Berikutnya,
Ayo yang lain. Apa visi misi sama slogan dari rencana bisnisnya. Kalau semisal eh, saya cuma bisa ketemu misinya satu, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nanti teman-teman lain bisa membantu. Saya belum ketemu slogannya nih, Pak. Nanti yang lain bisa membantu. Mungkin saya bisa membantu membuat di present aja dulu. Itu ada yang share di Pak di kolom Oh ya, cakapan. Mbak Umi. Oke, Mbak Umi. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ntar saya ketik dulu. Umi. Ya boleh, kalau misalnya nggak bisa ngomong, nggak bisa open mikrofon, boleh lewat chat kayak Mbak Umi. Kita baca bareng-bareng ya. Visi, ah, ringan snack. Oke, visi, memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Oke, jadi cita-citanya memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Mungkin teman-teman di sini ingin memberi saran terhadap visinya, cita-citanya pelayanan yang berkualitas, mungkin bisa ya menggunakan kata-kata berkualitas tadi. Misi 1. Menciptakan produk yang bergizi dan higienis. 2. Membuat lapangan pekerjaan. Slogan kamu karena mereknya kita. Jadi slogannya snack kita juaranya snack. Oke, slogannya nggak ada masalah. Visinya mungkin Mbak Umi bisa memberikan pelayanan. Menambahkan mungkin Ya, barangnya mungkin ya Pak. Itu kan produksinya kan oh ya, bahan makanan ya. Itu ya kan makanan suplai apa? pelayanan yang itu isinya. Oke, jadi mungkin untuk Mbak Umi sarannya yang pertama tadi dari visinya ya, kemudian pelayanan yang berkualitas, kemudian misinya itu mungkin seperti yang dibilang oleh Mas Anang tadi, produknya apa? Ya, produknya apa? Produknya kan makanan minuman, jadi memberikan produk makanan bergizi dan higienis. Oke, membuat lapangan pekerjaan. Membuat lapangan pekerjaannya kurang detail ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberi saran membuat lapangan pekerjaannya ini. Oke, membuat lapangan pekerjaan. Tapi kan visi dan misi ini misi ini kan cara-cara kita untuk mencapai cita-cita, mencapai visi. Mungkin coba yang membuat lapangan pekerjaan ini diganti yang lain ya coba. Dari Mbak Neneng, visinya ditambahin pelayanan baik dan sehat. Ya, itu juga bisa. Mendapat pelayanan berkualitas dan sehat. Boleh. Mbak Neneng sendiri apa visi misi dan slogan perusahaannya? Mbak Neneng sendiri apa visi misi dan slogan perusahaannya? Oke, tadi Bentar Pak, lagi mikir. lagi mikir. Ya udah. Sebenarnya misinya nggak usah banyak-banyak tiga atau nggak usah banyak, nggak dua cukup, satu cukup. Visi kan bisa satu, misinya bisa dua cukup. Kemudian slogannya kan singkat padat dan jelas. Gitu. Yang lain? Aku deh Pak, coba Pak. Mbak Siti. Oke, boleh. Yuk, Eh, silakan. slogannya dulu lah. Boleh. Yang paling gampang ya. Slogannya tuh piknik yuk, hati senang, pikiran pun tenang. Oke, boleh. Menarik ya. Ya, Kayak berpantun ya. Oke.
Tapi boleh nggak sih Pak kayak gitu Pak? Ya boleh, pokoknya nggak panjang-panjang. Pokoknya kan ada apa nadanya kayak pantun itu boleh, boleh. Slogannya udah benar. Oke, Nah, berikutnya visi. visinya itu eh apa ya? Nah, kok tanya? Tuh kan jadi ngeblank lagi. Dia ditulis dulu. Visinya apa? Memberikan pelayanan. Enggak mau memberikan pelayanan, masa memberikan pelayanan terus. Ah, nah, Apa ya? Tadi nah, aku terus dulu lah Pak. hmm, ayo yang nulis. Tulis di sini ya, di chat box misalnya, biar nggak lupa. Mbak Neneng juga tulis di chat box. Mbak Siti nanti saya tunggu ya, Mbak Siti, Mbak Neneng. Yang lain juga silakan. Nih saya lanjutin dulu, tetap tetap nanti akhir ini saya tanya. Kita masuk ke kegiatan belajar mengajar kedua. Sambil mendengarkan, sambil ditulis visi misinya. Nggak usah panjang-panjang. Pokoknya ada visi misi slogan. Nah, kalau di kegiatan belajar mengajar kedua ini kita mengumpamakan bahwa teman-teman ini memiliki anak perusahaan atau anak bisnis. Mungkin seperti Mas Anang tadi yang ada di bidang fotografi, kemudian di bidang clothing. Nah, ini kan punya anak perusahaan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana induk perusahaan. Saya nggak tahu perusahaan Mas Anang ini mana yang berjalan lebih dahulu. Yang fotografi ya lebih dahulu atau konveksi yang lebih dahulu saya kurang tahu. Nah, induk perusahaannya ini yang Konteksnya lebih clothing dulu. clothing lebih dulu. Berarti yang induk perusahaan ini yang clothing. Kemudian punya anak perusahaan si fotografi. Nah, bagaimana nantinya si induk perusahaan ini memberikan bantuan kepada anak perusahaannya? Karena biasanya anak perusahaan ini belum stabil. Nah, bagaimana induk perusahaan ini membantu menstabilkan kinerja dari bisnis anak perusahaan. Nah, di sini kita belajar. Nah, tugas pokok dari korporat atau induk perusahaan ini hmm, memiliki tujuan untuk memperoleh pendapatan, laba, dan usia panjang melalui strategi kepemimpinan. Jelas ya. Kemudian, secara umum, tugasnya strategi korporat ini atau induk atau ibu dari perusahaan ini adalah menentukan portofolio bisnis. Tentukan dulu bisnisnya. Kemudian, melakukan penyertaan modal. Nah, kenapa? Karena pada umumnya anak perusahaan ini belum stabil secara modal. Nah, kemudian baru dia juga melakukan intervensi terhadap manajemen. Contohnya mungkin diberi bantuan karyawan, diberi bantuan manajer, masih turut ikut campur mengatasi. Mungkin seperti Mas Anang ini, dia juga owner dari konveksi, di bidang konveksi, juga owner dari bidang fotografi. Atau nanti juga mau merambah ke buat kedai minuman, ya dia juga owner juga kayak gitu. Membantu cawe-cawe, membantu ikut campur. Nah, ketika komponen berhasil menjalankan dua tugas pokok, nah inilah saat yang tepat di mana kita mengatakan bahwa uh, anak bisnis kita udah berhasil. Nah, dua tugas pokok ini apa saja? Yang pertama adalah memberikan nilai tambah yang unik. Contohnya, mungkin nilai tambah ini ada yang mau buka usaha baju tradisional Bali misalnya di Taiwan. Nah, buka cabang pertama di Taipei. Dia ada ornamen khas Bali. Kemudian tahun depan membuka cabang di Kaohsiung misalnya seperti itu. Nah, dia membawa ciri khas bahwa di setiap outlet baju tradisional Bali ini ada misalnya janur Bali kayak gitu atau ornamen Bali. Nah, ini kan memberikan suatu nilai tambah yang unik dan memberikan keunggulan asuhan yang khas. Jadi masih di bawah apa namanya
ciri khas dari induk perusahaannya ini. Contohnya ini Sinarmas. Oh, saya beri contoh ini ya. Sinarmas. Nah, nih Sinarmas. Ini saya besarkan dulu. Sinarmas semua lambangnya tuh mirip, semuanya lambangnya sama. Nah, Sinarmas ini anak induk perusahaannya kan. Kemudian anak perusahaan itu ada kertas, kemudian ada asuransi, ada di bidang bank, ada bidang real estate. Nah, apa kekhasannya? Ya, misalnya di logonya nuansa merah, smart friend. Nah, itu juga bisa membawa ciri khas warna itu ada yang paling sederhana. Contohnya lagi ini Mayora ini dia juga punya banyak anak perusahaan. Mayora ini dia punya tapi mayoritas di bidang makanan. Makanan dan minuman. Kemudian ada Unilever. Ini di bidang Unilever ini baik makanan, minuman, produk kecantikan juga ada ya. Nah, intinya bahwa dapat dikatakan berhasil apabila anak perusahaan itu mengadopsi nilai dan memiliki nilai tambah yang unik, kemudian masih membawa keunggulan asuhan yang khas dari perusahaan induknya. Harus ada ciri khasnya, gitu. Nah, kenapa kita harus melakukan intervensi? Karena secara umum bahwa unit bisnis ini masih memiliki kelemahan. Nah, karena memiliki kelemahan, otomatis dia masih belum mampu untuk bersaing dengan pesaing bisnis serupanya. Nah, sehingga perlu dilakukan intervensi dari korporat atau manajemen induk untuk pertama melakukan penilaian terhadap kinerja dari unit bisnisnya. Saya yakin misalnya, ambil contoh, saya yakin misalnya Mas Anang punya usaha baru, rumah makan atau kedai kopi, pasti kan juga masih menilai ini prospektif atau tidak, ada peluang atau tidak. Nah, dan masih menjadi pengambil keputusan utama, pengambil keputusan yang utama. Nah, ini jadi caranya intervensinya ya pertama dengan cara menilai, oh bisa jalan atau enggak, prospektif atau tidak. Kemudian, Maaf, Pak. Itu aku 2 aja boleh nggak, Pak? apa ini? Itu visinya. Misi. Oke, 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 boleh. Jadi Mbak eh Mbak visinya Mbak tuh Siti nanti setelah kegiatan belajar mengajar kedua ya, nanti saya lanjutin dulu. Setelah itu nanti kembali ke Mbak Siti. oh oke oke Pak, Oke, maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Mbak Neneng juga udah tulis di situ. Mbak Siti, jadi Mbak Neneng sama Mbak Siti nanti setelah saya kegiatan belajar mengajar kedua, baru kita kembali lagi ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi cara mengintervensinya ya dari menilai kinerja, kemudian menilai, memutuskan. Nah, kan keputusannya masih di pemilik induk bisnis tadi kan. Nah, cara umum yang biasa dilakukan oleh pemilik induk bisnis atau ibu perusahaan atau corporate ini yang pertama adalah menentukan besaran skala bisnis, menentukan pangsa pasar itu masih di, ditentukan oleh korporat. Misalnya kan, oh kita mau buka usaha baru di daerah A, di daerah B, nah itu masih ditentukan oleh korporat. Kemudian manajemennya, mungkin manajemennya itu ada struktur organisasinya masih ikut korporat. Kemudian keahlian-keahlian atau teknologi yang digunakan mungkin kalau serupa di bidang makanan minuman, serupa dengan bisnis korporatnya bisa mengadopsi dari induk bisnis. Nah, hubungan dengan pihak luar misalnya dengan pemerintah, misalnya dengan Badan BPOM misalnya, itu masih dibantu oleh induk bisnis.
keputusan-keputusan besar lainnya juga masih ikut dari keputusan dari induk bisnisnya. Jadi sebenarnya induk bisnis atau ibu perusahaan ini masih banyak membantu terutama untuk hal-hal yang besar seperti itu. Pendekatan intervensi. Nah, pertama adalah tujuannya adalah menurunkan biaya total harus ditanggung oleh grup. Jadi namanya perusahaan baru itu masih membutuhkan kucuran modal yang banyak, ya kan? Mungkin instalasi mesin dan lain-lain. Nah, oleh karena itu itulah fungsinya induk perusahaan untuk membantu meringankan biaya yang harus ditanggung oleh anak perusahaan. Itu dibantu, masih diberi uang saku oleh ibunya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah menambah nilai pada grup, pada apa seperti Unilever. Jadi kayak masih memberikan nilai tambah bagi induk perusahaan atau grup perusahaan tersebut. Nah, itu ada sel 1, 2, 3, 4 itu ya. Nah, kita nggak tahu, kita induk perusahaan itu sekarang ada di sel ban. Mas, tingkat bantuan yang diberikan kepada anak perusahaan itu ada di tingkat di level berapa? Kita nggak tahu. Nah, kita bisa menentukan kira-kira bantuan yang diberikan itu masuk kategori sel berapa. Nah, itu ada di buku itu juga ada sel 1, 2, 3, 4. Sel 1 ini umumnya dia, kita bahas satu-satu ya. Berdasarkan tabel yang ada di buku, saya lupa halaman berapa, pokoknya tabelnya seperti itu. Sel 1, 2 ini induk perusahaan melakukan intervensi secara tidak langsung. Ya, namun keterlibatan tersebut tetap bertujuan untuk melakukan reduksi biaya grup. Jadi dia melakukan intervensi tetapi ya masih ada kaitannya dengan memberikan kucuran dana. Tujuannya untuk mereduksi biaya grup. Jadi sel 1 dan 2 ini dia masih membantu untuk mengurangi beban biaya. Nah, karena dia berusaha untuk menurunkan beban biaya, maka bantuan yang diberikan itu biasanya berkaitan dengan target-target keuangan di bidang finansial, di bagian keuangan. Nah, kemudian kalau sel nomor 3 yang ada di kanan bawah ini, sel nomor 3 ini, biasanya bantuan yang diberikan korporat ini berkaitan dengan teknologi. Nah, jadi misalnya ada teknologi itu sudah menerapkan teknologi clean sterilisasi botol menggunakan sinar infrared atau sinar UV dan lain-lain. Nah, diharapkan teknologi yang sudah diterapkan, berhasil diterapkan oleh perusahaan induk perusahaan ini juga mampu diterapkan di anak perusahaannya. Nah, dia juga memberikan apa istilahnya kesetaraan teknologi. Tuh, itu di sel 3 umumnya seperti itu. Sedangkan di sel 4 itu sel 4 ini kebalikannya. Kalau sel 4 ini mungkin ada anak perusahaan yang satu dia menggunakan teknologi yang berhasil. Nah, ini kemudian disebarluaskan ke semua anak dan bahkan induknya sendiri. Nah, kalau di sel nomor 4 itu mungkin teknologinya itu muncul dari salah satu anak bisnisnya. Kemudian dari salah satu itu kemudian dikembangkan, diterapkan di anak yang lain atau mungkin dipakai oleh ibunya sendiri. Nah, kalau di sel 3 tadi kebalikannya, ibunya yang berhasil kemudian diterapkan ke semua anak-anaknya. Kalau sel 4 ini kebalikannya. Gitu. Nah, ini selnya tadi ya, sel 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan kalau di sel 1 konfigurasi skala ini bertujuan untuk mereduksi biaya yang harus dikeluarkan. Caranya bagaimana? Caranya biasanya dengan menerapkan sterilisasi.
dengan menerapkan apa ya, yang tidak perlu di-cut seperti itu. Nah, manajemen korporat ini kalau misalnya punya anak perusahaan dan ibu perusahaannya di sel nomor 1 ini harus memiliki kompetensi dan keterampilan rantai pasok. Kenapa? Karena dia bisa membantu anak bisnisnya ini untuk mendapatkan supply yang sama dengan ibunya, ibu perusahaannya, macam itu. Nah, apabila rantai pasoknya ini sudah dibantu, anak perusahaannya dibantu, rantai pasoknya dibantu, maka otomatis kan biaya jadi berkurang. Nah, akhirnya anak perusahaannya ini bisa hidup. Sama skala 2 tadi juga, di sel skala 2 ini juga masih ada hubungannya dengan menurunkan biaya atau menekan biaya. Maka yang perlu dilakukan adalah apa ya, membuat target keuangan, membantu membuat target keuangan dalam jangka pendek tahunan. Nah, kalau tadi di skala nomor 1 dia benar-benar membantu mencarikan distributor, mencarikan konsumen, atau mencarikan link rantai pasoknya. Kalau di skala 2 dia hanya membantu membuat rencana keuangan jangka pendek. Nah, tapi skala nomor 1 dan skala nomor 2 itu sama-sama berfungsi untuk menekan biaya dari anak perusahaan. Kalau di skala nomor 3 itu berusaha untuk menyebarkan teknologi yang dia sudah berhasil atau ideologi yang sudah berhasil diterapkan oleh induk perusahaan atau ibu perusahaan. Nah, manajer yang diperlukan ada tipe-tipe pemimpin yang transformasional atau pemimpin yang pro perubahan. Nah, kalau di sel nomor 4 ini, dia berusaha untuk menyebarluaskan juga ilmu pengetahuan atau teknologi yang sudah berhasil diterapkan oleh anak perusahaan yang lain atau induk perusahaan supaya bisa seragam, teknologinya sama-sama seragam. Sama diperlukan kepemimpinan transformasional. Nah, hubungan antara anak perusahaan dan ibu perusahaan ini harus saling bersinergi. Jadi harus cocok satu sama lain. Jadi nggak boleh anak perusahaannya ini tiba-tiba menentang, misalnya nih, saya punya usaha clothing, kemudian saya membuat usaha lain di bidang makanan dan minuman, misalnya seperti itu. Nah, walaupun dua bidang ini berbeda, tetapi harus saling mendukung, harus saling bersinergi. Jangan sampai, ayo kita mengalahkan induk perusahaan kita. Jangan. Nah, maka dari itu, untuk menciptakan suatu nilai kecocokan antara anak dan ibu perusahaan, maka yang perlu dilakukan adalah harus menyebarkan ideologi, karakteristik keunikan korporat, baik dari induk ke anak. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sinergi atau menemukan tingkat kecocokan antara ibu perusahaan dan anak perusahaan? Yang pertama adalah, yang pertama adalah di tahap awal, ketika kita merekrut staff atau manajer, itu adalah orang-orang yang memiliki visi misi yang sama dengan ideologi induk perusahaan. Nah, jadi misalnya ketika nanti teman-teman punya perusahaan di bidang lain, usaha di bidang lain, ya mencari orangnya atau merekrut orang ini sudah harus punya intuisi, orang ini bisa diajak kerjasama enggak, orang ini kira-kira sefrekuensi enggak, sepemikiran enggak dengan saya sebagai owner, sebagai ibu dari perusahaan ini. Nah, kemudian juga membuka usaha yang bergerak di bidang
Ya tidak jauh berbeda. Sehingga apabila induk perusahaan ini memiliki sebuah teknis atau sebuah teknologi ini mampu diterapkan juga, memiliki keunggulan teknologi yang mampu diterapkan juga ke anak perusahaannya. Nah, kesimpulannya untuk menciptakan sebuah tingkat kecocokan atau sinergi antara anak perusahaan dan ibu perusahaan ini adalah yang pertama, kita harus mencari manajer yang pas. Manajer yang sevisi misi dengan kita, sefrekuensi dengan kita. Mencari manajer yang mau diajak bekerja sama, mampu memiliki budaya yang sama dengan kita, budaya perusahaan yang sama. Kemudian juga mampu meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. Kemudian juga harus mampu mencari orang yang ahli dalam menjual. Masalah ini sangat penting. Jadi ini cara-cara untuk menciptakan sinergi antara ibu perusahaan dan anak perusahaan. Nah, korporat atau induk perusahaan itu bisa memiliki dua cara dalam mengendalikan unit bisnisnya atau anak perusahaan. Yang pertama adalah mengendalikan perencanaan strategis. Namanya mengendalikan perencanaan strategis itu mulai dari membantu merencanakan tujuan jangka panjang dari anak bisnisnya, membantu membuat anggaran tahunan, membantu membuat keuangan, neraca keuangan. Nah, itu bisa. Banyak bantuannya pertama dengan bantuan sistem mengendalikan perencanaan strategis. Kemudian, atau hanya membantu di bidang keuangannya saja. Nah, kalau perencanaan strategi ini mungkin juga dia membantu menentukan arah tujuan pasar jangka panjang, pemasarannya, keuangannya, teknologi yang akan diterapkan, pengelolaan sumber dayanya, atau mengendalikan hanya di bidang finansialnya saja, membantu mengelola bisnisnya saja, keuangannya saja. Jadi untuk membuat menjadi ibu perusahaan yang bagus, ibu perusahaan yang unggul itu ya dapat dikatakan berhasil mendidik anak perusahaannya itu adalah apabila satu mampu menciptakan nilai tambah, kedua mampu membawa keunikan dari induk korporat ke anak korporat, anak bisnisnya. Yang ketiga adalah mampu menguasai pangsa pasar yang lebih luas atau bahkan sama atau bahkan lebih luas dari induk korporat. Nah, inilah baru dikatakan bahwa parenting atau proses pendidikan dari anak korporat itu berhasil. Nah, apabila ya ini dapat memberi nilai tambah, masih mampu memberikan keunikan karakter perusahaan ini masih dibawa, diterapkan juga di anak perusahaan, dan yang ketiga memiliki pangsa pasar yang sama besarnya atau lebih luas dari induk perusahaan. Tuh. Tuh ya. Itu yang sudah dikatakan induk perusahaan ini berhasil. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum kita beralih ke mendengarkan Mbak Siti dan kembali lagi tadi masalah visi misi, saya mengingatkan kembali tugas 3 jangan lupa dikerjakan paling lambat hari Selasa ya. Saya tunggu hari Selasa tanggal 31 Mei. Segera dikerjakan, tidak susah dan sedikit, nggak banyak. Jadi tolong segera dikerjakan. Dah, sekarang kita kembali lagi ke
visi misi. Yuk, Mbak Siti tadi, silakan. Ya, Mbak Siti. Ya Pak, Ya, gimana visinya tadi, visi dan misi? visinya membuat Mm-mm. Indonesia sehat jasmani dan rohani. Visinya membuat dari hati rohani. Oke, terus dulu, lanjut dulu. Misinya itu dengan budget sedikit asalkan bahagia. Oke. Terus satu Mm-mm. lagi, dengan berpiknik hati senang, kerja pun tenang. Oke, ini yang kedua tadi itu misi kan. Nah, oke, visinya itu ini perusahaan apa dulu? Saya dari mendengar visi dan misinya saya belum tahu. Ini bergerak di bidang apa? Ya, saya Biasa saya Pak, juga kalau saya sama. bisnisnya It- Itu apa? itu ya Pak? Travel. Iya Pak. Nah, berarti mungkin bisa ditambahkan misinya, visinya dulu menjadi perusahaan travel yang apa seperti itu. Visi kan Sehat cita-citanya. jasmani dan Yang sehat rohani, rohani perusahaannya atau konsumennya. Kan kon- visi ini untuk bisnisnya. Visi ini untuk bisnis. Cita-cita bisnisnya Mbak Siti ini apa? Cita-citanya bisnisnya apa? Menjadi oh perusahaan travel yang menjadi perusahaan travel satu-satunya di Taiwan misalnya, atau menjadi perusahaan travel nomor satu di Taiwan. Itu kan cita-cita bisnisnya Mbak Siti. Nah, cita-citanya apa? Terus menjadi perusahaan travel nomor satu di Taiwan. Misinya, caranya seperti apa untuk mencapai cita-cita tersebut? Satu, apa tadi? Contohnya, memberikan layanan yang aman, pelayanan yang ramah. ini apa? Dengan modal sedikit gitu loh Pak, Ah, asalkan bahagia. modal sedikit bagian. Bentar, satu. Berarti caranya untuk menjadi perusahaan travel nomor satu di Taiwan ini seperti apa? Caranya apa? Amanah Nah, caranya adalah memberikan pelayanan yang berkualitas bagi bagi konsumen. konsumen. Benar, caranya seperti itu. Apalagi memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen. Nah, misi ini intinya Mbak Siti, misi ini adalah hmm, caranya untuk mencapai cita-cita. Gampangnya seperti ini. Mbak Siti pingin nilainya bagus. Caranya seperti apa? Satu, belajar tiap malam. Dua, mengerjakan PR. Tiga, mengumpulkan PR tepat waktu. Nah, itu kan caranya. Jadi itu. Kalau slogannya tadi nggak ada masalah. Slogannya udah benar. Oke, itu ya. Berarti Visinya, Pak, hmm, berarti visinya itu tujuan dari vis- cita-cita saya perusahaan yang bisnis. akan saya Iya. bikin. Ha. Ini visi dan Nah, misi ini untuk bisnisnya Mbak Siti sendiri. Hmm. terus setelah Hmm. saya mempunyai sebuah misi, Hmm. nah baru saya membuat misi. Misinya itu Benar-benar. bagaimana caranya mewujudkan Iya, cita-cita dari visi itu gitu ya Pak? ya 100 benar. Divisinya itu ada cita-citanya. Cita-citanya tadi apa? Menjadi perusahaan travel nomor satu di Taiwan. Caranya seperti apa? Gimana caranya membuat menjadi nomor satu? Gimana? Satu, memberikan harga murah atau misalnya kayak gitu, menjamin kepuasan konsumen dengan tarif yang murah. Contohnya seperti itu. Memberikan kepuasan, layanan yang berkualitas dan keamanan selama perjalanan. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan cara supaya menjadi nomor satu. Itu ya, paham ya? Oh, Oke, berarti berarti yang tadi saya ini kan salah ya Pak. nggak apa-apa belajar. Nggak masalah. Saya mikirnya gini Pak, visinya itu maksud itu sebenarnya sih bukan ke Indonesia, maksud itu menyehatkan Nah itu kan itu konsumennya jadi yang sehat. iya mempunyai pikiran kayak gitu tuh Pak. Pikiran saya Bukan. tuh. Itu visi misi itu untuk pekerjanya Mbak Siti dan Mbak Siti sendiri, cita-citanya bisnis, bukan untuk konsumen. Kalau konsumen itu slogannya. Slogannya itu untuk mengajak konsumen. Itu slogannya, Oh, gitu. oke oke intinya sih membantu
Intinya sih Ya, apa? menarik konsumen untuk menggunakan produk kita. ya itu slogan, itu slogan. Itu ya, nggak apa-apa nanti. Pak, Hmm, berarti secara garis besarnya sih visi itu tujuan awal, cita-cita perusahaan saya. ya betul. Intinya itu bagaimana caranya untuk apa menggapai cita-cita itu ya Pak ya. Dan Ya, slogan itu gimana ya mengajak konsumen untuk ikut ke misi kita, visi bergabung ke kita, ya, visi kita gitu ya Pak ya. ya betul. Oke, nah Oh, mungkin Mbak Siti bisa melihat ini punyanya tadi Mbak Neneng. Kita ke Mbak Neneng dulu ya, 10 menit sebelum berakhir. Visinya Mbak Neneng menghijabkan perempuan Indonesia. Oke, menghijabkan perempuan muslimah Indonesia. Gitu. Ya, visinya menghijabkan perempuan muslimah Indonesia. Kan mungkin ada saudara lain yang Buddha atau Hindu kan juga nggak bisa. Menghijabkan perempuan muslimah Indonesia. Kedua, misinya bagaimana cara menghijabkannya? Misinya satu, menawarkan pakaian muslim yang muslimah trendy dan syar'i. Nah, ini jelas. Berarti Mbak Siti udah jelas, Mbak Neneng udah menjelaskan, oh produknya ini pakaian. Pakaian seperti apa? Pakaian muslim dan pakaian syar'i kayak gitu. Oke, benar. Misi yang kedua, menawarkan pakaian anak-anak, peralatan, perlengkapan sholat. Menawarkan pakaian bagi anak-anak serta peralatan dan perlengkapan sholat. Oke, bolehlah. Slogannya walau syari tetap trendy. Oke, boleh. Slogannya benar. Oke, Mbak Neneng tambah 1 poin ya. Kemudian yang kedua ada Mbak Sanisa, visi. Menyediakan barang atau produk yang terbaik untuk kualitas trendy dan trendy untuk semua jenis pakaian. Oh, ini bisa dibalik. Menyediakan semua jenis pakaian dengan kualitas baik dan trendy. Jadi mungkin bisa dibalik aja kata-kata. Tapi udah benar. Oke, misinya satu, menjadi market leader di bidang industri fashion. Ini kebalik. Ini masuk misi ya, menjadi market leader di bidang industri fashion. Ini cita-citanya kan? Menjadi market leader di bidang industri fashion untuk semua kalangan, baik yang berbasis online maupun ini cita-citanya. Jadi ini harusnya masuk visi. Mungkin bisa digabung ini menjadi market leader semua jenis pakaian di bidang industri fashion. Menjadi market leader di bidang industri fashion untuk semua kalangan baik online maupun. Nah, ini visi Mbak Sanisa ya. Visi maksudnya. Ini visi, ini cita-citanya. Nah, caranya. Nah, ini betul. Visi ini satu, menyediakan pakaian trendy berkualitas baik. Itu benar. Satu. Misi nomor 2, memberikan totalitas pelayanan semua konsumen. Benar. Misi nomor 2. Misi nomor 3, berkomitmen untuk terus mengevaluasi kinerja untuk masalah hasil maksimal. Benar. Misi nomor 4, membudidayakan berbudidayakan belanja online di kalangan masyarakat. Benar, boleh. Misi nomornya berkomitmen menciptakan SDM berkualitas untuk menjadi tim kerja yang terbaik dan solid. Nah, ini benar. Dengan tim yang baik kan akhirnya bisa menjadi leader di industri fashion. Benar. Slogan, yuk tampil dengan OOTD yang trendy dari produk Erlina Apparel. Boleh. Oke. Slogannya mungkin bisa dipersingkat sih. Yuk tampil trendy dengan produk dari Erlina Apparel. Nggak usah OOTD. Karena OOTD itu apa sih? Karena nggak semua orang tahu. OOTD ini apa sih? OOTD itu bukannya out of the topic ya? Enggak ya? OOTD itu apa sih? Saya sendiri juga kurang paham OOTD. OOTD. baju tampil baju apa sih baju hari ini apa-apa pakaiannya. Ya, OOTD. Oke. Nah, kan nggak semua orang paham OOTD itu apa kan? Nah, nanti mungkin slogannya mungkin bisa yuk Mungkin tampil. boleh kasih saran Pak, itu terusnya Boleh. diganti dengan kata fashionable mungkin ya. Boleh. Yuk tampil trendy dan fashionable dengan produk Ya, itu dari bagus. Erlina Apparel. Atau yuk tampil. Kalau trendy. OOTD itu kayak omongan zaman sekarang tapi kan nggak semua orang tahu juga. Kalau Jadi, trendy, fashionable kan lebih sering kedengar di telinga itu. betul. Oke.
Thank you. Mbak Sanisa punya toko tuh, Pak. Oh, nah ini kan berarti bisa. Jadi tadi yang menjadi market leader itu untuk visi ya Mbak Asanisa ya, untuk visinya. Misinya mulai dari B sampai F ini udah benar. Slogannya ini mungkin bisa dipersingkat. Oke, itu. Jadi hari ini terima kasih buat Mas Anang, Mbak Siti, Mbak Neneng, Mbak Sanisa, Mbak Umi. Oke, nanti saya tambahin sekarang aja biar nggak lupa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi, ada yang ingin ditanyakan? Pak, Hmm, tadi Bapak bilang waktu itu kan tadi karir sekarang satu orang satu ya, Pak. oh ya 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 ya. Waktu itu kan Bapak satu kelompok katanya. Iya, salah ternyata. Dan satu orang satu. Saya pikirnya dulu juga kayak ada 3 orang atau 4 orang yang approach ke saya. Pak, saya mau jadi mahasiswa karir. Oh ya udah, boleh. Satu kelompok kan ini. Ternyata mereka enggak, satu orang satu Pak. Gitu. Satu orang satu. Kemudian ya topiknya satu. Nah kan kalau berkelompok kan enak, bisa saling bertukar pendapat. Kalau satu kan berarti kan lebih susah. Nah, jadi harus berpikir mulai dari sekarang topiknya seperti apa. Makanya saya selalu bilang apa rencana bisnisnya supaya nanti nggak susah kalau membuat karir seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Berarti Oh, Pak, kalau misalkan kayak security kan kita bentuknya dibukukan. Nah, ini karir mm, kita cukup diketik sama aja kan. diketik. Oh, saya nggak tahu dibuka apa enggak ya, tapi ya diketik ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tapi maksimal 12. Itu nanti ada sistematikanya Mbak nanti di-share dari pihak Oh ya, UPPJJ nanti. Ada ketentuannya nanti. ya, ketentuannya sih kayak 12 halaman kalau nggak salah. Cuman, Nanti menggunakan font apa, marginnya berapa, spasinya ya, berapa nanti ada tuh. itu. Nah, cuman mahasiswa saya kemarin kayak lebih sedikit gitu. Kayaknya nggak apa-apa deh lebih sedikit gitu. Nah, kayak gitu. Jadi siap-siap dari sekarang supaya bisa on time. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sudah hampir jam 2. Saya tutup. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Di pertemuan terakhir. Jadi jaga kesehatan. Tetap semangat, jangan lupa tugasnya. Oke?